Pada kesempatan kali ini, si Mamang Ura akan membahas sebuah film yang berjudul The Condemned yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Berkisah tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang telah dijebak dalam sebuah ajang Battle Royale atau sebuah permainan saling membunuh satu sama lain. Edan bukan? Dan yang paling edannya lagi adalah dalam ajang Battle Royale ini, sang aktor utama yaitu sang mantan pembunuh bayaran ini harus melawan para pembunuh bayaran lain yang memburunya. Kenapa kok bisa diburu, Bang Ur? Dikarenakan mantan pembunuh bayaran ini telah membunuh salah satu mafia judol terbesar di Eropa. Dan rekan-rekan mafia tersebut mulai menuntut balas dendam terhadapnya dengan memasang tarif jutaan dolar kepada siapa saja yang bisa membunuh mantan pembunuh bayaran ini. Sehingga selama menjadi buronan, banyak pembunuh bayaran profesional ikut terjun membunuhnya. Bahkan seorang ahli sniper, bahkan ahli peledak dan ahli baku gedik, di sana mereka mulai mengincar nyawanya. Akankah si aktor utama ini berhasil selamat dari semua pembunuh bayaran? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Semua akan terjawab di alurnya. Berlatar di sebuah markas perkumpulan mafia, di mana cerita ini akan berfokus kepada sekelompok buronan sekaligus bandar judi yang dua di antara mereka bernama Cyrus, sang preman judol, dan satu orang lagi bernama Raoul, sang mafia kelas kakap. Segedik informasi, mereka adalah dua orang buronan paling dicari oleh pemerintah atas tindak kejahatan perjudian karena telah melibatkan nyawa manusia. Contohnya bisa kita lihat saat mereka mulai melakukan aktivitas perjudian dengan menjadikan nyawa tunawisma sebagai objek taruhan mereka. Then let's begin! Di sisi lain, film kemudian berpindah kepada kelompok pemburu mafia yang kita beri nama Bounty Hunter. Dan sekedik informasi, kelompok ini adalah kelompok bayaran pemerintah yang diberi tugas untuk memburu para mafia kelas kakap di seluruh Eropa. Dan ternyata pemerintah telah menyuruh mereka untuk melakukan penangkapan terhadap Cyrus, si pemimpin mafia paling dicari. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, kita akan berkenalan kepada masing-masing anggota Bounty Hunter yang diantara lain bernama Harrigan. Beliau merupakan ahli strategi yang otaknya hampir setara dengan Shikamaru saat ujian Chunin Naruto. Kemudian ada pria berkacamata ini yang diberi nama James Lange. Beliau ini ahli dalam bidang pertempuran jarak dekat. Selanjutnya, pria brewok bernama Cooper. Si Mamang Cooper ini adalah tukang utak-atik bom peledak alias orang yang mampu membuat bahkan memodifikasi peledak. Dan setelah perkenalan Cooper, ada satu paket pria botak bernama Michael dan Travis. Mereka ini adalah para ahli dalam bidang sniper jarak jauh. Ya, pala botak ini adalah penembak jitu handal dalam tim Bounty Hunter. Dan yang terakhir adalah sang pemimpin alias sang aktor utama dalam film ini. Beliau diberi nama William Tanner alias Will, dan dia adalah orang paling berbakat di antara mereka semua. Sampai pada akhirnya mereka mulai bergegas membuat strategi dengan tujuan meringkus si Cyrus alias si pemimpin mafia yang paling dicari. Dan kelompok Bounty Hunter ini akan mendapatkan imbalan sebesar $100.000 dari pemerintah, di mana rencana pertama yang mereka lakukan adalah dengan melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di sana. Dan Takes aim for the legs. berpindah ke ruangan perjudian, terlihat Cyrus yang belak-belakan meminta kepada setiap penonton untuk memasang taruhan sebesar $1.000. Dan jika tunawisma pilihan mereka bisa bertahan dari semua siksaan, maka otomatis mereka adalah pemenangnya. Namun tak lama kemudian di saat Raoul akan mengumpulkan semua uang taruhan, tiba-tiba Bail enforcement! Everybody on the ground, hands behind your backs! Will dan kelompok Bounty Hunter pun datang meminta Cyrus agar segera menyerahkan diri tanpa perlawanan. Namun Cyrus yang ogah menyerahkan diri ini seketika langsung memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menyerang para Bounty Hunter. Dan ya, karena yang menyerang hanya para minion, otomatis Will dan kawan-kawan pun dapat berhasil menghabisi semua mafia, termasuk Cyrus yang mulai menantang Will duel 1 lawan 1.
Namun di saat baku gedik itulah, Will yang sempat melawan secara bebeledagan tanpa sengaja malah membunuh Cyrus dengan cara seperti ini. Tak lama kemudian tibalah polisi ke lokasi perjudian dan langsung menangkap sisa-sisa mafia termasuk Will serta kelompok Hunter atas tuduhan pembunuhan dan kecerobohan karena membunuh tersangka utama. Sementara untuk Raul yang berhasil melarikan diri, terlihat dia mulai menatap tajam ke arah Will, seakan-akan menyimpan dendam karena CS-nya telah mati di tangan Will. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu dan terlihat Will yang sedang mengikuti persidangan setelah mendekam di penjara selama berbulan-bulan, sehingga akhirnya dia mulai bebas bersyarat karena berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Selesai dengan itu, Will kemudian bergegas pulang menemui ayahnya hanya untuk sekedar minta maaf atas semua kesalahannya saat menjalankan misi, sehingga sang ayah yang bernama Frank Turner ini menjelaskan jika sosok kriminal seperti Cyrus memang selayaknya pantas mati. Maka dari itu, Frank belak-belakan mengajak anaknya agar kembali menjadi bounty hunter karena pekerjaan tersebut adalah warisan turun-temurun dari keluarga mereka. Akan tetapi, Will menjelaskan jika dia akan pensiun sebagai bounty hunter karena masih trauma atas pembunuhan 6 bulan yang lalu. Lalu Frank yang mendengar perkataan anaknya itu tentu sangat kecewa dikarenakan Will yang seakan-akan mudah menyerah dan otomatis akan memutus bisnis turun-temurun keluarga mereka. Tetapi Will kembali menegaskan jika sekarang dia hanya ingin hidup tenang seperti kebanyakan orang tanpa melukai siapapun, apalagi memegang senjata lagi. No guns, no fugitives. Right. Di keesokan harinya, Will mulai menjalani pekerjaan sebagai tukang tambal ban keliling sekaligus mekanik panggilan tanpa menebar paku di jalanan. Dan meski mendapat gaji pas-pasan, tetapi dia tetap ikhlas melakukan pekerjaan tersebut agar dapat bertahan hidup sehari-hari. Namun di hari pertama ketika Will mendapatkan privilege sebagai pria tampan dengan tubuh kotak-kotak pun, seketika banyak wanita-wanita seksoi yang sengaja menyewa jasanya demi bisa melihat ketampanan Will dari dekat. Yang seakan-akan di dalam hati para woman ini dinodai oleh Bang Will. Emang sih enaknya jadi orang ganteng, apa daya Mimin yang mukanya kayak pulu-pulu ini. Shut. Lanjut, selesai memperbaiki mobil para cewek-cewek seksoi ini, Will lalu mendapat panggilan telepon dari rekannya yang meminta dia pergi ke Jalan Bunker 40 untuk memperbaiki mobil pelanggan yang mogok di tengah-tengah gurun. Dan setibanya di lokasi, ternyata si pelanggan yang dimaksud tidak lain adalah Michael, mantan rekannya saat menjadi bounty hunter. Dan setelah mobil selesai diperbaiki, Michael yang ingin ngobrol-ngobrol santuy sambil curhat tentang kabar masing-masing mantan anggota bounty hunter, di sana beliau mulai mengajak Will pergi meminum ciu betot menuju bar terdekat. Akan tetapi, tanpa Will sadari jika di sana ada drone misterius yang memantau setiap pergerakan mereka, termasuk Michael yang gerak-geriknya terlihat sangat mencurigakan. Bahkan dia terlihat semakin mencurigakan karena ketika Will melihat drone tersebut, Michael langsung berdalih jika drone yang mereka lihat bisa jadi sedang dimainkan oleh para bocil FF. Dan bersamaan dengan itu, muncul sebuah pesan yang meminta Michael agar segera melakukannya sekarang. Di mana yang dimaksud melakukannya sekarang adalah membunuh sahabatnya sendiri, sehingga inilah yang terjadi. Beruntung Will dengan sigap dapat menghindari tembakan dan bersembunyi di balik meja bartender. Dan tak lama kemudian Michael menjelaskan terkait dia yang terpaksa harus membunuh Will, sahabatnya sendiri, karena ada kelompok mafia yang akan mengancam membunuh semua keluarganya. Dan di saat Will mulai membujuk Michael agar mau menjelaskan tentang kelompok mafia yang telah mengancam keluarganya, tiba-tiba Michael yang sudah terlanjur panik malah terus bebeledagan menyerang Will, sehingga Will yang mencoba membela diri tanpa sengaja malah membunuh sahabatnya sendiri dengan cara seperti ini. Selesai dengan itu, drone misterius mulai kembali memantau pergerakannya. Bahkan pada drone tersebut terdapat kamera yang terhubung langsung ke sebuah kasino, di mana orang yang menjalankannya adalah tak lain adalah Raul, mantan tangan kanan Cyrus di bandar judi. Dan jika dipastikan jika Raul adalah orang yang menculik keluarga Michael dan memaksa dia untuk membunuh sahabatnya sendiri. Bahkan di layar monitor terlihat Asur yang sedang menjadikan Will dan Michael sebagai ajang taruhan judi.
Di sisi lain, Will mencoba menjelaskan kepada polisi terkait dia yang terpaksa membunuh Michael untuk sekedar membela diri. Akan tetapi polisi yang heras bebatok ini ditambah Will yang pernah masuk penjara malah tidak percaya dengan penjelasannya dan mengancam akan kembali menjebloskan Will ke dalam penjara jika sampai terbukti Will bersalah. Namun untuk sementara waktu, Will akan dibebaskan sampai mereka mendapat keterangan lengkap dari saksi mata yang ada di lokasi kejadian. Di saat yang sama, Frank kemudian datang menjemput, yang ketika tiba di rumah ternyata sudah ada James yang telah menunggu kepulangan mereka. Sampai pada akhirnya James menjelaskan jika dia sekarang bekerja sebagai polisi. Bahkan di sana James tahu tentang kejadian yang telah menimpa Will. Maka dari itu Will meminta agar ikut bersamanya untuk sekedar menjelaskan terkait sosok mafia yang telah mengancam sahabat mereka. Akan tetapi di sana Frank sempat memberikan peringatan agar anaknya jangan ikut dengan si begundal ini karena bisa jadi James merupakan salah satu bagian dari kelompok mafia. Namun Will memutuskan untuk tetap pergi karena dia sangat percaya kepada sahabatnya itu. Tak lama kemudian ketika sampai di tengah-tengah gurun, James menegaskan terkait dia dan Michael yang telah diancam oleh kelompok mafia sebagai bahan taruhan. Bahkan di sana James memperlihatkan sebuah peta di mana jika Will bisa bertahan hidup dan sampai ke wilayah yang telah ditentukan, maka otomatis dia akan mengakhiri semua ini. Dan beberapa saat setelah menjelaskan semua itu, tiba-tiba inilah yang dilakukan James. Dari perkelahian tersebut, beruntung Will dapat berhasil keluar dari dalam mobil dan jatuh dari atas tebing, disusul oleh James yang mulai mengambil senapan dengan niat untuk menghabisi Will saat itu juga. Berpindah kepada Asur yang meminta kepada antek-anteknya agar menambah jumlah uang taruhan kepada setiap penjudi yang memasang atas nama Will dan sebaliknya, di mana jika Will tewas hari ini, maka otomatis taruhan akan berakhir sampai di sini. Tetapi jika Will selamat, maka jumlah taruhannya akan kembali dinaikkan. Di sisi lain terlihat James yang terus turun ke bawah tebing untuk mencari keberadaan Will yang telah kehilangan jejak. Dan ketika dia turun ke bawah, tiba-tiba muncul Will dari bawah tanah dan langsung merampas senjatanya sehingga terjadilah baku tembak yang tak dapat terhindarkan. Dan selama baku tembak itulah terlihat orang-orang di kasino yang semakin memperbanyak uang taruhan mereka. Di saat yang sama muncul antek-antek Asur yang merekam perkelahian, di mana para penjudi yang awalnya menduga jika Will tewas hari ini seketika malah berhasil membalikan keadaan dengan merebut pistol dan langsung menembak mantan sahabatnya saat itu juga. Setelah James berhasil dikalahkan, Will yang masih terjebak di tengah-tengah gurun pun bergegas mencari tempat persembunyian agar dapat terlepas dari drone pengawas. Sampai akhirnya dia berjalan melewati gurun entah berantah sambil membawa senjata seadanya. Namun tak berselang lama tiba-tiba dia kembali mendapat serangan yang kali ini dilakukan oleh Trappist si ahli sniper, sehingga Will mulai melarikan diri ke tengah-tengah bebatuan agar dapat terhindar dari serangan sniper. Di saat yang sama muncul salah satu polisi, di mana Will langsung memintanya agar segera bersembunyi di dalam mobil. Namun karena si polisi ini telah berada dalam jarak tembakan, seketika inilah yang terjadi. Ketika Trappist mulai mengisi ulang amunisi, Will kemudian lari menuju mobil polisi, sehingga Trappist yang sempat kehilangan jarak pandang langsung mengubah posisinya ke arah berbeda untuk kembali melesatkan tembakan dan tak lama kemudian muncul mobil misterius yang ternyata adalah Horrigan yang datang sambil meminta Will agar segera naik ke dalam mobilnya. Dan karena tak ada pilihan, maka dengan terpaksa dia akhirnya ikut naik ke mobil tersebut. Setelah berhasil kabur ke tempat yang cukup aman, di sana Will langsung meminta penjelasan dengan memaksa Horrigan agar memberitahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai pada akhirnya Horrigan menjelaskan jika semua pemburuan ini tidak lain adalah ulah dari si begundal Raoul yang saat ini telah menjadi nomor 1 di dunia mafia perjudian.
Dan dia telah menjadikan Will sebagai target utama karena telah membunuh Cyrus. Karena Raoul di sana sangat dendam kepada Will akibat waktu itu telah membunuh sahabatnya sendiri. Bahkan saking liciknya si Raoul ini, dia sampai nekat menculik keluarga James dan Michael serta membayar Travis dan Cooper untuk membunuhnya. Tapi meskipun begitu, Horrigan memilih untuk berada di pihak Will, bahkan berjanji akan membantunya untuk mengakhiri semua ini. Di mana satu-satunya cara agar Will bisa selamat adalah dengan pergi ke titik lokasi yang tidak lain adalah kasino tempat persembunyian Raoul. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Travis berhasil menemukan persembunyian mereka dan langsung melesatkan tembakan sniper secara bertubi-tubi. Akan tetapi, beruntung mereka dapat berhasil keluar hidup-hidup dari dalam mobil sebelum mobil itu berhasil meledak. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Raoul yang sedang berorasi di depan para penjudi agar mereka di sana menaikkan jumlah uang taruhan mereka dan menentukan pilihan apakah Will yang akan berhasil selamat atau malah berakhir tewas sebelum sampai ke tempat ini. Kembali kepada Will dan Horrigan yang setelah berhasil selamat dari ledakan, mereka segera memacu mobil agar dapat bersembunyi dari drone pengintai, termasuk Travis yang masih terus mengejar mereka sehingga pengejaran tersebut sampai di sebuah supermarket. Sehingga dengan terpaksa mereka bersembunyi di dalam supermarket dikarenakan Travis yang kemungkinan sedang mengambil ancang-ancang untuk kembali menembak mereka. Bersamaan dengan itu, Will menemukan telepon di dekat kasir dan segera menghubungi ayahnya untuk meminta pertolongan. Namun di saat yang sama, muncul Travis yang mulai berbeledagan melesatkan tembakan, sehingga terjadilah baku tembak yang tak dapat terhindarkan. Bahkan saat bebeledagan itulah, Travis lanjut melemparkan bom asap dengan tujuan agar menghilangkan jarak pandang mereka. Dan dengan cara seperti itu, membuat Will serta Horrigan pun segera meninggalkan supermarket dikarenakan Travis yang kembali menembaki mereka secara membabi buta. Dalam keadaan terpojok itulah, beruntung Frank tiba di waktu yang tepat dan segera membawa Will dan Horrigan pergi meninggalkan supermarket. Dan bersamaan dengan itu, si Mamang Travis kembali melakukan pengejaran dan tak akan pernah berhenti sampai dia berhasil membunuh Will. Sementara di kasino, terlihat Raoul yang mengamuk bebeakan karena Will yang lagi-lagi berhasil selamat dari buruan, termasuk para penjudi yang mengamuk seedan-edannya setelah mereka kalah taruhan karena Will dapat berhasil kabur. Di sisi lain, Will mulai menjelaskan terkait semuanya kepada sang ayah, termasuk komplotan Raoul yang telah menjadikan dia sebagai ajang taruhan. Maka dari itu, tujuan mereka sekarang adalah pergi menuju kasino untuk membunuh si begundal Raoul agar dapat menghentikan semua pemburuan ini. Dan di saat mengobrol itulah, drone pelacak berhasil menemukan pergerakan mereka. Singkat cerita, akhirnya tibalah mereka di wilayah yang terdapat jebakan ranjau. Dan Will memperkirakan jika Cooper si tukang utak-atik bom kemungkinan tidak jauh dari lokasi mereka. Maka dari itu Will yang tidak ingin ayahnya ikut terlibat menjadi sasaran, lantas memintanya agar segera pulang. Sementara dia dan Horrigan akan tetap melanjutkan perjalanan ini. Namun Frank yang merasa diremehkan oleh anaknya, tidak mungkin membiarkan anaknya menghadapi situasi sulit ini dan akan tetap membantu anaknya sampai titik darah penghabisan. Sehingga Will yang tak punya pilihan pun terpaksa langsung menghajar ayahnya sampai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka mulai melewati wilayah ranjau dengan sangat hati-hati. Bahkan Will sampai berteriak memanggil Cooper agar segera menunjukkan batang hidungnya. Bersamaan dengan itu, tanpa sengaja, Horrigan malah menginjak salah satu bom ranjau. Tetapi di sana, Will yang sangat cerdik beruntung dapat berhasil mengakali ranjau tersebut agar tidak dapat meledak di hadapan Horrigan. Tak lama kemudian muncul Cooper yang langsung menekan detonator untuk meledakkan semua ranjau yang ada di sana dan Run! berpindah ke kasino. Terlihat orang-orang yang semakin gembira dikarenakan Will yang tidak akan selamat dari ledakan tersebut. Namun lagi-lagi sayangnya perkiraan mereka malah meleset dikarenakan pada kenyataannya Will dan Horrigan dapat berhasil lolos dari ledakan tersebut dan mulai membuat strategi untuk menghindari Cooper.
Come on, man, get out of the truck. Yang ketika mereka saling berpapasan satu sama lain, Cooper mulai mengancam akan meledakkan granat yang ada di tangannya jika Will sampai berani mendekatinya. Tetapi di sana, Will dengan cepat langsung merebut granat tersebut dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di saat yang sama, muncul Pak Polisi, di mana kedatangan beliau ke sana adalah untuk menangkap Will yang dituduh sebagai pembunuh rekannya. Dan melihat ada kesempatan, Cooper segera kabur melarikan diri. Sehingga tak lama kemudian, Travis mulai diam-diam memantau pergerakan mereka dan langsung melesatkan tembakan. Sehingga... Ya, di sana Will sempat keserempet tembakan di bahunya. Akan tetapi tembakan tersebut untungnya tidak mengenai organ vital. Maka dari itu, Horizon dan Pak Polisi segera memberikan pertolongan sebelum Will banyak kehilangan darah. Di saat yang sama, Cooper tiba-tiba datang membawa granat. Namun kali ini, tujuan dia datang menemui mereka adalah untuk membantu Will menghabisi Raoul dan antek-anteknya. Karena Cooper yang telah sadar karena kelakuannya yang telah salah. Bahkan di sana dia merasa berhutang budi karena Will mau menyelamatkannya dari ledakan granat sebelumnya. Selesai melumpuhkan Pak Polisi, mereka bertiga pun mulai bergegas ke kasino untuk mengakhiri semua ini. Dan di tengah perjalanan, Frank datang menghadang mobil mereka sambil memaksa ikut bergabung dalam menghabisi antek-antek Raoul. Sehingga mau tidak mau, Will mulai mengizinkan ayahnya bergabung ke dalam pasukannya. Bersamaan dengan itu, drone pengawas tiba-tiba kembali memantau mereka. Sehingga Frank yang ahli sebagai penembak jitu pun mulai menembak jatuh drone tersebut, yang otomatis drone langsung memutus siaran langsung ke arah kasino. Put me on the board. Berpindah kepada Raoul, yang kali ini dia memutuskan untuk turun tangan langsung menjadi kontestan yang akan membunuh Will dan kelompoknya. Maka dari itu dia belak-belakan meminta kepada para penjudi agar kembali memasang taruhan lebih besar dari sebelumnya. Kembali kepada rombongan yang akhirnya tiba di markas Raoul dengan bersiap-siap untuk menyerang dan membabat markas tersebut. Begitupun dengan Raoul, di sana beliau mempersiapkan pasukan bersenjata untuk menyambut kedatangan Will dan antek-anteknya, sehingga inilah yang terjadi. Di saat baku tembak itulah, Travis datang dan bersiap mengeluarkan sniper sambil mencari posisi membidik yang tepat untuk menghabisi Will. Namun tak lama kemudian Will muncul tepat di belakangnya dan meminta Travis agar segera meletakkan senjata yang digenggamnya. Tapi si begundal Travis ini malah menolak perkataan tersebut, sehingga dengan terpaksa Will langsung menembaknya saat itu juga. Selesai membunuh Travis, Will segera membantu teman-temannya menghadapi antek-antek Raoul. Bersamaan dengan itu, di sana terlihat Cooper yang mulai meledakkan gudang generator untuk mematikan listrik di seluruh kasino. Sampai pada akhirnya mereka lanjut menghabisi semua penjaga yang ada di sana dan berpindah kepada yang lainnya. Di sana mereka sibuk melawan para kroco-kroco dan akhirnya Will mulai saling berhadapan dengan si Raoul dan terjadilah perkelahian antara mereka. Awalnya Raoul sempat unggul dalam baku gedik karena Will yang masih belum sembuh dari luka-luka tembakan yang dia derita. Tetapi karena Raoul aslinya hanya seorang kroco yang tak ahli dalam hal baku gedik, seketika Will dapat membalikan keadaan, bahkan berhasil membunuh Raoul dengan cara seperti ini. Tepat setelah Raoul berhasil dikalahkan, kemudian muncul rombongan polisi. Mereka datang menangkap sisa-sisa penjudi handal yang ada di sana. Bahkan polisi yang awalnya sempat mencurigai Will sebagai sosok pembunuh, kini mereka mulai mengucapkan terima kasih alias respect karena berkat bantuan Will dan rekan-rekannya, mereka dapat berhasil menangkap para buronan, termasuk sisa-sisa bandar penjudi ilegal. Singkat cerita, kemudian film ditutup kepada Frank yang belak-belakan dengan tidak jadi pensiun sebagai bounty hunter dan mengajak Will agar mau bergabung ke dalam kelompoknya. Tetapi Will bersikeras menolak tawaran ayahnya karena dia akan kembali fokus menjadi tukang tambal ban dengan mencari uang tanpa harus melakukan kekerasan. Tamat. Dan sekian alur cerita film yang Bang Ur bahas kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Terima kasih juga karena sudah selalu setia menonton konten-konten
pesantren Bang Ura. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk ninggalin jejak kalian ya. Sampai jumpa.